OK，大家都用餐了吗？今天下午大家用餐了吗？这个星期呢，大家过得怎么样？Apa kabar teman-teman minggu ini? Sudah pada makan? 如果还没吃的话，没关系，可以边吃边上课。Jadi kalau masih belum sempat makan, boleh sambil makan sambil ikutin kelas ya, biar lebih semangat ya. Oke, 好，jadi kita isi perut, isi otak ya. Oke, 好，我们上星期到哪了？Minggu lalu kita sampai mana? Sambil saya share bahan ya. Oke. 大家这个星期过得怎么样？忙不忙？Teman-teman minggu ini melewatinya dengan bagaimana? Sibukkah? Sambil saya share bahan kita yang modul ketiga ya. Oke. 不忙，好kita ya. Lesson 13 mulainya. 好 super sibuk ya Ibu Paula. 好的，非常非常的忙，特别特别的忙。boleh ya. Jadi super sibuk. Teman-teman bisa pakai 特别, kita sudah belajar ya. Oh, 老师，我这个星期特别特别忙. Jadi ekspresinya juga dapat, artinya wow, orang tahu ya, super duper sibuk ya. 非常忙也可以, boleh ya. Jadi bebas sebenarnya, karena bahasa sebenarnya yang saya bilang ya, tinggal teman-teman mau ekspresikannya seperti apa. Terus kosakatanya tepat, itu doang ya. 15 dan 16 sudah selesai. 好。呀，特别特别忙。Kalau nggak sibuk ya 不忙特别特别的忙。好的，没关系，主要是已经过去了。然后特别特别忙代表大家的工作非常好，对吧？sibuk berarti mewakili pekerjaan teman-teman oke banget ya. Baik bisnis kalau sibuk berarti orderannya oke ya. Oke, 好，我们看一下，15、16已经结束了，是吧？那我看一下啊，15、16，OK， 口语练习已经都结束了，是吧？同学们，上个星期天呢，我给星期天的同学们复习。Jadi minggu lalu pas hari Minggu, kebetulan ada teman kelas yang hari Minggu yang minta di review ya, mungkin karena kemarin pas habis libur teman-teman juga nggak sempat review. Nah, saya agak contohin cara review. Teman-teman yang Sabtu bisa lihat rekaman di hari Minggu ya. Jadi saya contoh review sebenarnya sih bukan gimana-gimana, cuman sesuatu cara yang teman-teman juga bisa pakai ketika review di rumah. Jadi nggak terlalu membosankan juga, nggak belajar sendiri, bisa ajak orang rumahnya praktek bareng, misalnya anaknya, pasangannya, seperti itu ya. Teman-teman boleh lihat rekamannya. Kalau misalnya teman yang hari Sabtu pengen review, nanti coba saya lihat ya. Kalau memang pengen di-reviewin, nanti saya kasih contoh. Jadi teman-teman bisa praktekin di rumah juga. Oke? 好。15、16已经结束了，是吧？那好，我们看一下唐诗。Kita akan masuk ke 唐诗ya, puisi Tang. Seperti yang saya cerita sama teman-teman, di modul ini saya tambahin puisi-puisi ya. Jadi kita belajar sedikit kebudayaan dan sastra China, di mana puisi itu saya suka. Dia kalimatnya sih pendek gitu ya, tapi mengandung makna yang sangat mendalam. Dan kita bisa dapat pelajaran filosofi yang kita bisa dapatkan dari Tang Shi. Jin Lü Yi ya, judul Tang Shi kita yang di bab ini adalah Jin Lü Yi. Saya bacain, teman-teman boleh lihat cara bacanya ya. Lü, teman-teman lihat nggak? L, terus ada U.2 di atas. Bacanya mulutnya setengah bulat ya. Terus dia nada 3, Lü. Jadi teman-teman pas baca mulutnya memang sengaja digituin, memang begitu ya. Jadi Jin Lü Yi, kalau I, Y, I biasa aja ya, kayak bahasa Indonesia I. Jin Lü Yi, Tang, Tu, Qiu Niang. Jadi cara teman-teman untuk belajar nada, itu juga dengan baca Tang Shi akan sangat membantu. Karena begitu teman-teman lihat, oh ini nada 1, Jin, Lü, I. Nah, jadi memang Tang Shi kan bacanya mesti dihayati pelan-pelan. Terus yang kedua, itu cara yang cepat banget untuk teman-teman latihan nada sebenarnya ya. Jadi
berbagai fungsi, bisa untuk filosofi dari artinya, bisa juga mencerminkan bahwa kita juga mengenal budaya China selain dari bahasanya saja. Terus yang ketiga adalah teman-teman bisa sambil latihan nada ya. Jadi langsung tangsi, langsung itu membacakan secara keluar suara. Tangshi, jadi latihan nada juga ya. Oke, tang itu nada 2. T baca TH. Saya ingatkan teman-teman lagi ya. Tu Qiunyang ini nama orang yang bikin puisi ini. Cewek ya, namanya Tu Qiunyang. 姓杜，我不知道同学们在这边有没有姓杜。Ada teman-teman yang marganya Tu sama kayak ini? Ada? Tu Qiunyang. Oke, 劝君莫惜金缕衣，劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时，花开堪折直须折，莫待无花空折枝。Jadi di sini banyak juga yang ZHI, ZHE, sehingga teman-teman bisa belajar latihan pronunciation-nya juga ya. Nanti bisa buka ulang rekaman YouTube-nya. Oh, saya belajar dari Hangshi juga lumayan nih kalau bagi teman-teman yang suka. Ya, saya bacain ulang sekali lagi. Kalau saya ajarin juga ke anak saya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen latihan gitu ya, sebenarnya latihan ngomong juga biar mulut kita itu lebih nggak kaku gitu ya. Nah teman-teman, ini kan panjang banget kan, kayak 劝君莫惜金缕衣. Nah saya ngajarin ke anak saya, kan dia panjang banget, nggak mungkin langsung dia bisa hafal. Jadi biasanya saya bacain berapa kali gitu ya, sambil memang pas nemanin dia main. Nah, 劝君莫惜金缕衣. Jadi latih pendengaran dia. Kalau teman-teman ini berarti putar YouTube. Nah, terus cara saya ngetes dia sudah bisa ikutin belum adalah 劝君莫惜, terus dia sambungin 3 huruf belakang ya. 金缕衣. Nah, kadang-kadang dia belum bisa 金缕衣, gitu. Jadi teman-teman bisa cara praktis di rumahnya. Jadi biar maksudnya sama pasangan praktisnya sama pasangan latihannya bisa begitu. Jadi teman-teman sekalian sebenarnya hafal, sekalian latih mulut kita biar nggak kaku. Itu beberapa cara. Jadi nggak mesti monoton kita baca sendiri kayaknya bosan gitu ya. Nah, 劝君莫惜金缕衣. Kayak saya tes, dia udah bisa sambungin 3 huruf belakang. Nanti next step, 惜金缕. Terusnya pancingan dia yang baca sendiri. Kayak beberapa artinya dia sudah hafal dari depannya sampai belakang. Ya, oke. Itu sedikit yang memang saya praktekin. Semoga bisa teman-teman juga ambil caranya. Ya. 劝君莫惜金缕衣. 劝君. Yang saya mau kasih tahu, 劝君di sini mulutnya dua-duanya bulat ya. Q sama J ketemu U, mulutnya pasti bulat. Teman-teman masih ingat ya, dalam teman-teman bisa lihat tabel ini. 劝君惜取少年时, 劝君惜取少年时. Jadi JQX kalau ketemu U, bunyinya mulutnya bulatin ya. 花开堪折直须折. Ya, ketemu XU ya. XU mulutnya dibulatin ya. 花开堪折直须折. 莫待无花空折枝. Saya baru ingat di hari Minggu saya ada revisi beberapa nada ya, karena ini dari komputer, jadi komputernya nggak baca. Jin nya nada 3. Teman-teman tambahin sendiri. Terus shao, shao-nya harus dibaca nada 4. Shao. 然后再来是 yang lain oke. Nah, cara baca MO, saya tulis agak okean dikit ya. MO. MO bacanya MUO. Memang tulisannya MO, tapi bacanya MUO. Ini ada 1 di atas.
ini ada satu ya. Mo. Bacanya MUO ya, biar bagus pronunciation-nya dan tepat ya. 劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折。Ini ZHE bacanya ce nada dua. Ce nada satu, ce nada dua ya. Jadi biar sekalian teman-teman bisa latihan pinyin. Ce, zhi, ZHI baca zhi, tapi ini nada dua. Jadi bacanya zhi, 直须折，莫待无花空折枝. Saya rasa oke ya. Untuk contoh cara baca, saya akan minta volunteer. Teman-teman revisi dulu untuk nadanya. Oke, nah saya akan minta volunteer. Suara saya putus-putus ya. Sorry, baru lihat chattingannya. Teman-teman, 我的声音怎么样？能听清楚吗？ bisa kedengaran jelas？ 清楚，老师清楚。哦，好的好的。那可能有些地方讯号不是很好， mungkin ada beberapa tempat sinyalnya kurang bagus ya. Oke, 好。Ternyata teman-teman lagi fokus dengerin ya. Oke, saya pikir memang nggak jelas, maksudnya nggak ada yang chatting apa karena itu, tapi ini udah masuk chattingannya. Oke, 好。Saya akan minta volunteer ya. Oke. Kita kasih kesempatan kepada yang memang jarang-jarang ya. 我也忘了，其实坦白说就sejujurnya ya， 我自己也忘了谁是常常举手，谁是比较少啊。Vivawati, oke, saya unmute ya. Oke, Vivawati. 呀，你好，老师。对，下午好。来念一下唐诗：金缕衣，唐，杜秋娘。OK, silakan 1、2、3。金缕衣，唐，杜秋娘。穿裙。等一下，唐 itu nada dua ya. 唐 terus 杜秋娘。唐，杜秋娘。穿裙莫惜金缕衣。穿裙惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。Oke, nanti boleh lihat rekaman lagi, tapi sekarang ikutin saya baca ya. 劝君莫惜金缕衣。劝君莫惜金缕衣。Yes, ikutin saya baca, oke ya. Mo, M-U-O ya, M-U-O. Ya. 劝君惜取少年时。劝君惜取少年时。时nya ada dua, naik ya. 时。花开 ，oke ya, 时。花开堪折直须折。花开堪折直须折。直须折莫待无花空折枝。莫待无花空折枝。对，很好呀 ，ikutin saya sudah jauh lebih oke. Nanti bisa review lagi ya. 谢谢你 Ibu Vivawati. 谢谢老师，再见。再见。再见。好，再来下一位。Kita coba satu orang lagi. Friska. Saya unmute ya. 老师，下午好。下午好，Ibu Friska ya. Friska, silakan. 金缕衣，来，1、2、3。劝君莫惜金缕衣。劝君惜取少年时。花开堪折直须折。OK。
莫莫台莫台 莫台五花公之之 空者之nadanya oke ya. Mo tai d baca t, terus mo baca mo. Mo tai wu hua kong zhe zhi. Yang terakhir boleh sekali lagi. 莫待无花空子之 很好ya, baris 1, 2, 3 itu udah oke banget ya. Bahkan nadanya juga bagus ya. 好，很进步，majunya bagus ya. 谢谢 Friska， 谢谢你。谢谢老师。不客气，加油加油，不错哦，好棒棒，hebat ya. Ya nanti artinya pasti saya translate ya. Ini lagi latihan baca dulu. Satu orang lagi ya, karena yang 7 tangan lumayan banyak juga. Sama ya teman-teman, bagi yang memang pengen dapat feedback, teman-teman boleh kirim ke saya juga. Oke, Ibu Cindra. Ya, saya sudah unmute ya, silakan. 你好，老师。你好，老师。你好，下午好。Ya, 下午好 Ibu, silakan. 1, 2, 3. 千金莫惜金缕衣，冠军。券 bacanya 券啊，券不是款，券啊，劝君劝君啊，对，少年时少年时 ，OK， 少 lanjut， 年时，花开堪知只须知，只须折 ，OK， 莫太物化空子之，对，空折之。mau sekali lagi， 劝君莫惜金缕衣，来，1, 2, 3。劝君莫惜金缕衣 ，OK， 冠军劝劝君劝君须其少年时，花开堪折只须知，只须知，莫太物化空者之。对，莫待无花空折枝。好，谢谢您，谢谢，已经很进步了ya, udah maju juga. Nadanya tidak banyak yang saya perbaiki ya, cuman cuan. Jadi Q, mungkin kita terbiasa pengen bacanya kayak bahasa Indonesia ya. Jadi Q bacanya TH, cuman mulutnya dibulatin UAN-nya. Jadi cuan ya, cuan. Oke, 谢谢 Ibu Cindra, 再见。谢谢老师，谢谢你。不客气，再见，加油啊！好，kita akan lihat artinya. Jin Lü Yi, Jin itu emas ya. Saya rasa teman-teman suka ya. Jin jadi kayak uang gitu ya. Nanti kalau belajar huruf Mandarin, Jin dia kan sendiri adalah Jin ini emas. Nah, kalau teman-teman lihat, dia jadi pusho. Pusho itu adalah sampingnya orang, dia akan berubah seperti ini. Misalnya qian, ya saya rasa teman-teman suka. Ya, jadi ada unsur emasnya. Nah, qian itu adalah apa? Qian itu adalah uang ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman belajar huruf Mandarin, akan ketemu, oh Jin ini emas. Karena dia berdiri sendiri, maka tulisannya begini. Jin. Tapi kalau misalnya dia jadi pusho itu maksudnya sampingnya sesuatu huruf, maka dia akan ditulis seperti ini yang saya tulis, qian, uang. Ya. Jin itu emas, jin lü yi, jin lü yi adalah baju. Kalau teman-teman nonton yang film-film kolosal, ya film-film kerajaan, bajunya panjang banget, bener nggak? Sampai yang terutama yang cewek ya, sampai ekornya panjang banget bermeter-meter gitu ya. Nah di bajunya itu dikasih emas gitu, disandingin emas seperti itu. Jadi itu namanya jin lü yi. Jadi jin lü yi adalah baju yang dihiasin dengan emas.
Ya, ini judul puisi kita ya pada bab ini, Jin Lü Yi. Jadi baju yang mewah, yang cantik dan disandingi dengan emas. Jin Lü Yi. Saya lanjut ya. Ini karena memang banyak artinya, jadi saya agak pelan, nggak apa-apa teman-teman boleh catat ya. Jin Lü Yi, baju yang bagus, mewah, dan penuh dengan emas. Kayak teman-teman nonton, saya lupa ya judulnya yang kemarin dimainin sama, wah ya uang lah. Ya, saya benar-benar nggak bisa hafal nama-nama bintang film ya. 周润发，我不知道他的英文名字叫什么，同学们可以帮我吗？Ya, 周润发kan main satu film yang saya juga lupa judul apa filmnya. Nah, di dalam film itu kan semua pakaiannya bajunya panjang banget. Terus yang cewek ya baju wanitanya terus bagus-bagus seperti ada emasnya gitu ya. Namanya Jin Lü Yi. Oke, Tang ini adalah Tang Chao, Tang Shi. Oh ya, thank you ya, 谢谢 Rudy, The Curse of the Golden Flower ya. Ya banyak sebenarnya film-film kayak gitu yang bajunya kan teman-teman lihat, wow mewah banget ya. Itu Oke, Tang ini adalah Tang Chao. Teman-teman tahu dinasti Tang. Nah, dinasti Tang banyak menghasilkan penyair-penyair puisi seperti ini. Contoh yang paling terkenal adalah Li Pai. Li Pai, teman-teman kalau search itu sangat terkenal dan apa namanya? Dia ada satu puisi yang teman-teman mungkin juga udah kenal namanya 床前明月光静夜思. Nah, itu sangat-sangat terkenal ya. 我忘了我给大家了没有? Saya lupa ya, saya udah kasih teman-teman belum? Kalau belum nanti next ya, next chapter. Itu 我觉得很普遍, semua rakyat tahu ya. Nah, semua orang tahu. Oke, Tang ini adalah Tang Shi. Kalau teman-teman masih ingat Tang Shi, mungkin di sebelumnya saya udah kasih juga catatannya ya. Tang Shi, Shi ini adalah Shi ke. saya mungkin dari tadi bilang 唐诗 同学们可能觉得老师哪一个诗啊？唐诗，诗 ini adalah puisi. Nah, puisi dinasti Tang. Jadi menurut saya puisi ini pendek, tapi itu cara tercepat kita kenal kebudayaan China, filosofi China seperti itu ya. Shi, teman-teman lihat gak? Shi, SHI, bunyi pininnya sama dengan 老师的诗，对吗？ Nah, jadi begitu teman-teman baca 老师的诗 bunyi pronunciation dan nadanya dengan benar, maka bisa baca huruf ini dengan nada yang benar, walaupun huruf Mandarinnya berbeda ya. Nah, jadi maksud saya yaitu menguasai huruf Pinyin dengan benar, teman-teman saya jamin untuk bisa baca huruf lain dengan nada yang sama akan bagus. Ya, itu kelebihannya. Oke, Tang Shi, puisi dinasti Tang ya. Oke, saya lanjut ya. Tu Qiunyang tadi seperti yang saya bahas, Tu Qiunyang ini nama orang yang membuat puisi ini. Dia ada cewek, dia main kecapi, terus nyanyiin puisi ini. Bagus banget ya. Marganya Tu, namanya Qiunyang. Oke ya, saya lanjut. Quan Jun, Mo Xi, Jin Lü Yi. Teman-teman sudah screenshot, saya boleh hapus? 可以吗？ Ya, 可以。好，saya clear dulu ya. 劝君莫惜金缕衣. Teman-teman lihat. 劝 ini dari 劝说. 说 teman-teman mungkin sudah kenal ya, berbicara. 劝说 ini artinya menasehati. Ya, saya bantu tulis buat teman-teman karena tidak ada yang seperti kayak di materi kan ada kosakatanya ya, jadi teman-teman takutnya agak sulit ikutin, jadi saya tulis, teman-teman bisa screenshot. 劝说, 劝 artinya menasehati, menasehati itu butuh tenaga, benar nggak? Butuh effort, sehingga teman-teman bisa lihat huruf Mandarinnya ada li. Ya, sambil intermezzo mungkin teman-teman jadi merasa, oh bahasa Mandarin ternyata menarik ya. Li ini adalah tenaga. Menurut saya menarik sih, makanya saya bercerita ke teman-teman ya. Jadi untuk menghilangkan persepsi bahwa huruf Mandarin itu sulit, sebenarnya enggak ya. Tinggal teman-teman tahu caranya. Ya seperti kayak gini, Quan menasehati. Kita butuh usaha, butuh tenaga untuk berbicara kepada orang lain. Quan shuo, ya menasehati. Jun itu adalah orang yang terpelajar.
Misalnya teman-teman akan sering dengar namanya junzi. Lengkapnya junzi ya. Junzi itu adalah orang yang terpelajar. Ya, orang yang terpelajar. Junzi. Terus kayak saya pernah cerita, teman-teman tahu film Ular Putih, Bai Shi Zhuan. Bai Shi Zhuan itu ular putih ya. Teman-teman yang pernah nonton berarti kita sama-sama satu level, artinya 1 tahun gitu ya. Nah, saya nontonnya versi bahasa Mandarinnya juga, versi bahasa Indonesia dulu juga pernah ditranslate diputarin di TV ya. Nah, kenapa saya bahas itu? Jadi teman-teman kalau perhatiin yang versi bahasa Mandarinnya, dia panggil suaminya adalah Fu Jun, Zhang Fu de Fu, Fu Jun. Jun ini berarti melambangkan memang dia menghormati si suaminya karena suaminya memang orang yang terpelajar. Nah, sama seperti yang saya bilang, teman-teman, sekarang kita di zaman modern kita panggil atau kita mengasih tahu ke orang lain bahwa oh ini suami saya, kita akan bilang dengan 这是我先生. 先生itu kalau teman-teman tahu asal mulanya sebenarnya dari mana? Dari orang yang memang terpandang dan terpelajar. Itu namanya 先生. Nah, terus turun-temurun ke bawah akhirnya dipakai rakyat umum kayak kita gitu ya, maksudnya sekarang jadi masyarakat umum jadinya suami ya, selain artinya tuan. Benar nggak? Misalnya contoh teman-teman marganya Tu, Tu 先生 berarti Mr. Tu. Nah, tapi kalau misalnya saya bilang, oh 这是我先生, maka teman-teman tidak perlu tanya lagi, ini maksudnya Mr. atau suami? Pasti suami ya, 这是我先生 ya. Nah, 君子 sama, 君子, terus sekarang pakai nggak sih 夫君gitu? Misalnya saya kenalin suami saya, oh 这是我夫君, enggak, udah jarang banget, kecuali filmnya film zaman dulu ya. Jadi teman-teman nonton film, oh 夫君 maksudnya suami ya. Quan Jun artinya menasihati orang-orang terpelajar. Mungkin kalau kita lebih puisitis kita bilang, wahai orang-orang terpelajar ya. Mo xi itu mo artinya jangan, 不要的意思. Saya hapus, boleh? 我可以删掉. Ya, biar saya tulisin mo. 可以吗? Oke ya? Ya, oke. Mo. Mo, M-O, tapi bacanya M-U-O ya. Mo, artinya 不要. Di sehari-hari kita kalau bilang 不要 bisa nggak mau, bisa jangan. Ada 2 arti ya. 不要. Atau 别 artinya jangan. Ya, jangan. Teman-teman tambahin untuk bahasa Indonesianya. Jangan. Jadi 不要 bisa 2 arti. Teman-teman boleh catat sendiri. 不要 artinya bisa 你要不要去? 不要 berarti nggak mau. Tapi kalau 不要走 berarti jangan jalan ya. 不要走 过来 misalnya orangnya udah mau berangkat kita bilang 不要走 artinya 别走. Ini sinonim di sini. 莫 不要 别 sama jangan. Terus saya lanjut ke bawah, si ini adalah 珍惜的惜. Iya, ada lagu ya. 你莫走, 走-nya pakai Z-O-U, nggak pakai H ya. 珍惜. 珍惜 artinya menghargai, mensyukuri. Appreciate juga boleh ya. Menghargai. 你要珍惜我们的友情. 友情 itu adalah persahabatan ya. Jadi kamu maksudnya ya mesti menghargai, merasa ini sangat berharga gitu ya, menghargai persahabatan kita. 友情, 朋友的友情 adalah persahabatan. Oke. Nah, 劝君莫惜金缕衣. Kira-kira kalimat pertama teman-teman sudah bisa translate dari satu-satu kata yang saya kasih? Ya, menasihati wahai para orang terpelajar, jangan sangat menitik beratkan atau jangan sangat menghargai banget. Maksudnya menghargai banget itu maksudnya kayak melekat banget gitu ya. Kayak maksudnya oh segala-galanya gitu. Itu namanya jangan melekat banget pada
Jinlü, hah, maksudnya apa? Baju panjang yang banyak emas. Nah, ini sebenarnya ya teman-teman. Artinya dia menasihati para orang terpelajar jangan terlalu melekat pada yang namanya kekayaan, nama, pangkat, ya semua hal-hal yang bersifat materialistik. Bukan maksudnya ya jangan terikat sama harta atau tadi jangan terlalu membanggakan harta. Bukan maksudnya nggak boleh dong ya kaya ya. Boleh, boleh banget ya. Boleh kaya, tapi ini maksudnya kenapa saya bilang ini puisi lama, karena kondisi zaman dulu kalau teman-teman tahu, misalnya contoh, papa saya adalah penguasa tanah, gitu ya, penguasa tanah, kaya raya gitu ya. Nah, saya sebagai anaknya mungkin udah enak banget, nggak perlu bekerja, karena papa saya punya tanah, punya banyak kekayaan. Nah, itu sebenarnya dia menasihati para yang terpelajar yang lagi belajar bahwa oke, kalau memang background keluarganya kaya raya, jangan berpikir berharap dari situ gitu ya. Itu maksudnya di kalimat pertama. Artinya jangan melekat pada situ. Kayak teman-teman mungkin kayak saya orang daerah banyak yang panen tanam kelapa sawit. Nah, banyak yang mereka memang dapat warisan dari orang tuanya punya tanah yang berhektar-hektar. Nah, itu maksudnya menasihati mereka supaya ya memang punya background itu, tapi teman-teman perlu punya skill, punya sesuatu untuk bisa mengelola itu maksudnya ya. Oke, kita lihat kalimat kedua. Cuan sama ya, menasihati wahai para orang terpelajar, si qu, si-nya yang zhenxi, berarti menghargai, qu itu artinya ambil ya. Qu ini artinya ambil. Ambil. Ambil tuh pegang erat gitu ya. Contoh kalau di kehidupan sehari-hari kita pakai qu-nya di mana Panjang ni hao, 我要来取东西. Misalnya, halo Panjang. Nah, misalnya teman-teman mau ambil barang ke Panjang. Oh, Panjang, 我要来取东西. Artinya saya datang mau ambil barang. Qu, ambil. Ini dipakai sehari-hari ya. Oke, lanjut. 少年时, 少年时 ya. Kenapa saya minta teman-teman koreksi, padahal huruf ini bisa dibaca shao. Nah, 它是多音字, jadi dia ada huruf yang punya beberapa cara baca. Kalau shao artinya sedikit, atau 多少钱的少, 也是这个少, oke? Nah, tapi kalau dia baca nada 4, shao, ini biasanya disandingin dengan 少年. 少年是什么意思呢？ muda, 年轻的意思。英雄出少年, kalau teman-teman pernah nonton gitu ya, itu film zaman lama ya, kemarin ada Pak Sigit ya, kayaknya Pak Sigit memang suka film-film seperti itu ya, dia ada tulis ya, 英雄出少年. 英雄出少年是什么意思？ 英雄itu hero, pahlawan, 出 keluar. 少年 maksudnya orang-orang muda. Jadi maksudnya pahlawan-pahlawan itu adalah orang-orang muda karena mereka punya nyali, punya keberanian yang sangat besar ya. Biasanya rata-rata anak muda maksudnya ya. 英雄出少年. Nah, jadi 少年 yang di dalam buku kita 少年 muda. 不要太快吗？不会太快。Saya jelasin satu-satu ya. Terlalu cepat ya. Oke, saya agak ngerem ya. 少年 itu muda. Ya, mungkin bisa jadi sinyalnya tempat teman-teman agak delay, jadi terimanya juga memang agak pelan gitu ya. Oke, 少年 muda. Nah, tapi untuk muda yang di dalam konteks sehari-hari kita akan pakai 年轻. 年轻 muda untuk konteks sehari-hari. Misalnya contoh, 我妈妈还很年轻, contoh, mama saya masih muda ya. 我妈妈还很年轻. Nah, berarti mama saya masih sangat muda. 年轻. Kalau misalnya teman-teman tanya, oh di konteks sehari-hari kalau mau bilang orangnya masih sangat muda, oh, 他还很年轻, dia masih sangat muda. 年轻. 年轻 muda ya, ini sinonim. Oke, sampai sini oke. 年轻 少年 muda. Terus satu huruf lagi ya untuk kalimat kedua, 时. 时 ini adalah 时候的时.
时候的时 artinya pada waktu atau pada saat. Nah, kalau gitu kesimpulan kalimat kedua adalah 劝君吸取少年时. Ya, sambil teman-teman catat, sambil saya lihat, coba kira-kira kesimpulan dari tiap huruf yang saya artikan, teman-teman bisa dapat, oh ini ya maksudnya ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain mungkin masih mencatat. Ya. Ya, artinya apa teman-teman di kalimat kedua? Quanjun menasihati wahai orang-orang terpelajar. Xiqu artinya menghargai ya, menghargai dan mengambil shaonian shi masa muda, waktu pada masa muda. Artinya menghargai waktu ketika kita masih muda ya. Jadi menurut saya sih lebih ke menghargai waktu ya. Jadi maksudnya baik yang masih muda maupun yang sudah berumur, ya jangan sia-siakan masa muda. Karena tadi teman-teman masih ingat saya cerita background kenapa puisi ini ada yang tadi saya bilang bahwa kadang-kadang kan tuan muda ya teman-teman kalau nonton film kan banyak tuan muda yang memang tasyaoye, udah memang kaya raya dari papa mamanya gitu ya, bahkan dari turunan-turunannya. Nah, dia menasihati bahwa oke, punya background itu bagus ya, bersyukur. Tapi juga menasihati mereka bahwa hargailah masa muda supaya banyak belajar menimba ilmu gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jangan sampai kita udah dikasih kekayaan segede gunung tapi nggak bisa memanage. Artinya kalau misalnya kita nggak bisa memanage, nggak bisa mengelola, maka kekayaan itu akan habis. Itu istilahnya maksudnya di kalimat kedua ya. Jadi dia meminta kita menghargai masa-masa yang dimana kita bisa punya kesempatan belajar. Contoh kayak teman-teman hari ini ya, saya rasa teman-teman bisa memilih untuk melakukan hal lain, tapi teman-teman memilih untuk ikut Zoom belajar ya. Jadi menurut saya ya teman-teman memang menghargai waktu ya, menghargai setiap kesempatan untuk bisa belajar ya. Oke, 劝君吸取少年时. Jadi teman-teman kalau kita belajar Tangshi, ya dia mengajari kita banyak-banyak filosofi di dalam. Jadi teman-teman kalau ngajarin ke anaknya, kalau memang anaknya misalnya teman-teman mau kasih sesuatu yang bisa membuat dia tertarik sama bahasa Mandarin, bisa lewat ini juga ya. Jadi storytelling tuh menurut saya paling cepat ya. Jadi mereka merasa oh iya keren juga ya, dengan begini ternyata banyak arti di dalamnya. Oke. Sampai kalimat kedua oke. Kalau oke, saya akan lanjut ke kalimat ketiga dan saya akan hapus. Teman-teman sudah selesai screenshot. Semoga teman-teman nggak bosan ya, 2 kalimat tapi penjelasannya banyak banget gitu ya. Oke, saya clear. Sip. Nah, lanjut kalimat ketiga. Hua kai. Hua itu adalah bunga. Kai open. Kai men de kai ya. Hua kai artinya bunga bermekaran. Bunga mekar. Ya, bunga pas lagi mekar-mekarnya ya. Teman-teman boleh catat ya. Bunga mekar. Hua itu adalah bunga. Kai itu mekar. Saya bantu tulis ya, biar teman-teman mungkin kadang suara nggak kedengaran ya. Oke, bunga mekar. Nah, terus yang huruf ketiga adalah kan. Kan ini saya tulis ulang biar teman-teman juga bisa screenshot. Kan ini adalah artinya neng. Apa itu neng, teman-teman? Atau kei的意思. Saya tulis agak jarakin. Kei. Bisa dapat. 对，谢谢同学们. Ya. Ini kei atau neng. Ya. Kan artinya bisa, boleh ya. Neng kei 的意思. Kan ada satu. 折 yang sampingnya lagi. 折, teman-teman lihat 折 itu adalah 提手旁. Ini namanya 提手旁 yang kayak gini. Terus dicoret. Ini namanya yang di samping ini namanya 提手旁. 折 itu adalah mematahkan. Mematahkan. Oke. 折 lengkapnya 折断 gitu ya. 折
折断的意思。折 itu artinya patahin, kayak pensil dipatahin, itu namanya 折断。老师他折断了我的铅笔 misalnya ya, dia patahin pensil saya. Misalnya anak-anak ya ngadu ke gurunya bahwa pensilnya dipatahin sama temannya. 折断的折，折扣的折 discount pakai 折 ini ya. Oke, saya sampai ini dulu biar teman-teman nggak terlalu banyak kosakata ya. Nanti kalau memang program hari Selasa teman-teman pengen ditulis, saya tulis ya, biar kita nggak terlalu lama di sini. Oke, 花开看折直须折. Nah, kalau 直 ini artinya 直接 atau 一直, kita belajar 一直 terus gitu ya. Nah, kalau 直接 artinya langsung. 直接, 你直接去吧, artinya kamu pergi langsung aja, nggak usah telepon orangnya di rumah misalnya. 不用打电话了, 直接去吧, 他肯定在家, dia pasti di rumah. Misalnya contoh kalimatnya 直接, biasanya nyambung sama 接. 直接 artinya langsung ya, 直. Nah, 须 ya, 须 ini ya teman-teman saya bantu. 须 ini artinya harus, 必须的须, artinya harus. 须 harus. Oke, sampai sini oke. Nah, kalau sampai sini bagi teman-teman yang oh ya dari satu huruf oh artinya ini. Kira-kira artinya apa? 花开看折直须折. Cara penggalnya ya, cara baca tangsinya. 花开 bunga mekar, 看折 kan tadi bisa, boleh, 可以的意思ya. Boleh atau bisa. Nah, bisa dipatahkan. 折 kan mematahkan, dipatahkan. Bisa dipatahkan, 直 langsung. Langsung harus dipatahkan. Maksudnya apa ya? Artinya pas bunga mekar, kalau memang mau dipetik, langsung dipetik. Karena dapatnya bunganya. Masih bagus, masih segar, masih indah maksudnya. Jadi kalau teman-teman lihat bunga senang gitu ya, yang penting bukan bunga orang lain ya. Jadi maksudnya kalau lihat bunga, teman-teman suka, terus bunga itu dijual, ya sudah dipetik aja supaya bisa menikmati bunga ini masih mekar, masih segar, masih bagus maksudnya ya. Nah, 花开看着直须折. Artinya pada saat bunga mekar lagi cantik-cantiknya teman-teman mau hadiahkan ke orang, ya sudah langsung petik kasih ke orang, kasih orang yang terbaik dan terindah ya. Kalimat ketiga oke. Oke, saya lanjut. Oke, halo mah. Saya takut terlalu cepat ya, nanti nggak bisa ikutin kan sayang juga, karena ini filosofi di dalamnya bagus gitu. Oke, halo mah. Oke ya, saya boleh clear. Teman-teman sudah screenshot, mungkin terpakai screenshot ya, biar teman-teman lebih gampang, nggak catat-catat. Paling catat bahasa Indonesia-nya ya, kalau yang memang teman-teman mau catat di modul. Oke, saya clear ya. 莫待无花空折枝. 莫 tadi artinya apa? 莫 saya nggak tulis ulang ya. Tadi 莫 artinya apa teman-teman? Tai di sini artinya tunggu. Ya, 莫 谢谢, jangan ya. Teman-teman yang suka lagu bahasa Mandarin kadang-kadang sekarang lagi ngetren ya. Ni mo zou gitu ya. Teman-teman mungkin lihat banyak TikTok yang upload lagu ini terus pakai TikTok ya. Nah, 莫 artinya 不要的意思, jangan ya. 莫待无花空折枝. 无 ini artinya 没有的意思. 无 artinya tidak ada. Atau 没有. 没有 mungkin teman-teman lebih familiar ya, tidak ada. 莫待无花空 ini artinya kosong. Kosong ya. Terus 折枝, 折 tadi udah, 枝 yang belum ya. 枝 saya tulis di bawah saja. Teman-teman lihat 枝 itu berhubungan dengan ranting pohon sehingga 木字旁, ini namanya 木字旁. Saya berhenti dulu, teman-teman bisa lihat. Oh iya, ini namanya 木. 木 itu kayu ya. 空折枝. 枝 ini adalah ranting pohon. 树枝的枝.
树枝的枝啊，树 pohon, 树枝 ranting pohon ya. Sebentar, saya lihat. Oke. 莫待无花空折枝, jangan tunggu sampai nggak ada bunga, baru dapatnya ranting kosongnya doang. Artinya, kalau memang teman-teman ada kesempatan, ditawarin kesempatan, ambillah kesempatan itu. Ya, 要抓紧机会. 抓紧机会 artinya pegang erat si kesempatannya. Karena kadang-kadang kesempatan tidak datang 2 kali ya. Nah, itu namanya 莫待无花空折枝. Jadi ini satu kiasan ya, kalau teman-teman bilang emang ada kaitannya. Iya, jadi maksudnya jangan sampai si bunga yang tadi kan bait ketiga. Bunga yang tadi bagus, terus dia akan layu, benar nggak? Nah, ketika dia layu tinggal rantingnya doang, benar nggak? Nah, baru kita pakai rantingnya ya nggak ada maknanya, tinggal ranting kosong doang maksudnya ya. Jadi jangan tunggu sampai udah nggak ada bunga, baru patahin rantingnya. Rantingnya kosong doang, nggak dapat apapun maksudnya ya. Jadi isinya kiasan semua ya dan mendalam ya. Artinya kalau teman-teman misalnya menasihati temannya, oke lah ada kesempatan ambillah gitu. Nah, tadi Laoshi saya pakai yang mana? Ya udah bisa pakai 莫待无花空折枝. Orang juga, wes bisa pakai begitu ya. Jadi dalam gitu ya, artinya teman-teman mau bilang sama orangnya bahwa ada kesempatan diambil gitu maksudnya. Nah, bahasa Mandarinnya kalau kita mau pakai yang puisitis yaitu 莫待无花空折枝. Jangan sampai kesempatannya lewat ya. Oke, hao. Itu tangshi kita pada hari ini. Semoga teman-teman suka. Kalau saya pribadi memang saya suka ya. Mendalam sekali dengan cuma 4 baris, tapi kita dapat beberapa filosofi pembelajaran. Teman-teman juga bisa pakai ketika teman-teman misalnya diminta pidato. Oke, saya mau memotivasi orang untuk kesempatannya diambil. Maka teman-teman boleh pakai puisi ini, gitu ya. 劝君莫惜金缕衣，劝君惜取少年时。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。Ya, jadi indah sekali kalau menurut saya ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai untuk yang praktikal, ya bisa sambil latihan nada ya. Oke, hao. Ya, jadi kalau teman-teman suka, saya juga happy ya. Berarti kita sama bisa banyak belajar dari filosofinya. Itulah memang kekayaan dari budaya bahasa Mandarin. Oke, 好，谢谢同学们。我们看一下下一页，kita akan lihat next halaman. Silakan sudah di screenshot. Saya boleh pindah halaman, boleh saya hapus. 我可以删掉吗？ Oke, bagus ya. Jadi teman-teman boleh pakai. Usahakan pakai supaya kita nggak, maksudnya belajar terus lewat gitu ya. Nah kayak saya, yaitu tadi saya bahas sama teman-teman, saya turunin ke anak saya. Memang dia belum tahu sih arti, minimal dia latihan pendengaran ya. Oke, hao. Saya lanjut. Kita akan lihat lesson berikutnya ya. Lesson 13. 好，来看一下3课 lesson ke-13. Teman-teman, lesson ke-13 kita part 1-nya pendek ya. Jadi teman-teman boleh bernafas lega ya, jangan panjang-panjang katanya Laoshi ya. Oke. Nah, ini lesson 13 di bagian pertamanya agak pendek-pendek ya. Oke, 好，看一下生词，同学们可以看一下生词。Teman-teman boleh lihat ke kosakata baru. Teman-teman sambil nanti bantu saya ingatin sesudah tingxie. Saya ada PR buat teman-teman ya. PR itu saya bikin khusus buat teman-teman supaya saya bisa bantu teman-teman untuk mereview ulang nada di rumah ya. Semoga membantu. Oke, 来看一下生词，同学们。Oke, halaman 19, 19页 halaman 19, 页 itu halaman. 来，大家听一下，我念一遍给大家听，saya bacakan satu kali untuk teman-teman semua ya. 整齐，整齐，齐nada 2 ya. 整齐 rapi, 整齐. Kalau teman-teman lihat dari screen saya agak kecil dan kayaknya nggak kelihatan ya nadanya ya. Teman-teman boleh print modul yang dikirim sama Pancang di grup, boleh print sendiri juga. Harusnya dari hasil print tuh gede sih ya, karena saya udah tes lihat
perinannya sih gede. Jadi membantu teman-teman tahu oh ini nada berapa ya. Kalau dari screen saya mungkin agak kecil ya teman-teman. 整齐 rapi. 第二是穿，穿 itu artinya berpakaian. 穿衣服的穿 ya 穿。再来第三穿衣服 ada di bawah ya. 穿衣服。teman-teman boleh bantu revisi. Saya zoom ya. Nah teman-teman lihat 衣服 ya. Pas kelihatan. Kadang-kadang saya baca kan lihat hanzi. Jadi nggak notice bahwa nadanya. Ini ifu de fu. Kalau di sini sebenarnya fu itu dia nada 2. Tapi untuk ifu dia harus i1 fu-nya 5. Kayaknya teman-teman udah belajar kosakata ini juga ya. Nah, nanti daripada teman-teman bingung, loh ini nada 2 ya? Enggak. Kalau untuk ifu dia harus nada 5. Teman-teman boleh bantu revisi ya. Ifu, chuan ifu. Jadi gini pinginnya. Chuan ifu. Chuan nada 1, i1, fu-nya 5. Chuan ifu. Terus fu nada 2 dipakai di mana? Misalnya pei fu. 什么意思是配服 ？PEI ya, 佩服 Yes, salut ya, 佩服。saya pernah bilang ya, 我很佩服同学们。teman-teman, saya rasa ya, teman-teman yang masih stay di kelas ini gitu ya, saya salut ya, teman-teman. Gak mudah, gak gampang. Teman-teman ada banyak kegiatannya, tapi tetap harus maksudnya ikutin Zoom gitu ya. Terus niatnya, saya rasa saya sangat salut sama teman-teman ya, 佩服。Saya pernah bilang bahwa teman-teman masih stay, nggak apa-apa, kita sama-sama cari solusi bagaimana cara belajar supaya bisa. Selagi teman-teman masih stay, saya rasa peluangnya selalu ada ya. Tinggal memang waktu sama teman-teman juga memang review di rumah ya. Itu salah satu kuncinya ya. Tapi saya salut ya sama teman-teman ya, semangatnya luar biasa. Nggak gampang, memang saya paham ya. Apalagi kita nggak punya lingkungan. Tapi itulah yang bikin kita jadi kuat ya, dan itu yang bikin saya tidak mau menyerah. Teman-teman bilang kesulitan di nada, ya sudah, saya pikirin solusinya. Solusinya, caranya dari saya, tapi teman-teman bantu dengan teman-teman review di rumah ya. 我们一起合作，合作 itu kerjasama ya. Oke, 好，再来，saya lanjut ya. 特别 T baca TH, 特别 kayaknya sebelumnya kita juga ada kata ini ya, 特别。面试，面试，面班是班，面试。再来是第6，紧张，紧张，紧nya ada 3，张ada 1，紧张。第7，轻松，轻松ada 1 ya，轻松。14，14，好吧，好吧。Oke, lanjut nomor 8. Oke. Teman-teman sudah screenshot, saya boleh balik ke posisi semula supaya saya bisa clear ya. Oke. Ya. Oke. Nah, 第8，放轻松，放轻松。Terus yang ke-9, 应该，应该 itu seharusnya. 应该 nada 1-1 ya. 10, 鼓励，li 4 ya. 鼓励, motivasi atau memotivasi boleh ya. 鼓励。11, 11, bye bye. Bye bye ini kalau dia huruf sendiri, pai itu artinya 拜年的拜。拜年知道吗？拜年就是kita silaturahmi kalau kita bilang ya, 拜年. Jadi lagi tahun baru, ya sekarang udah nggak bisa ya karena COVID ya. Nah, 拜年的意思就是新年的时候我们去拜访人家ya, jadi namanya 拜年, niannya tahun, pai-nya pai ini. Nah, tapi kalau di sini artinya dia translatean dari bye-bye, ya bye-bye. Jadi kadang-kadang orang zaman sekarang udah nggak bilang 再见, bilangnya bye-bye. Jadi teman-teman nggak usah bingung, loh kok dia nggak pakai 再见? Boleh sih, 再见 lebih formal ya. Kalau misalnya kita mau bahasa gaul lah istilahnya gitu, kita pakai bye-bye. Oke, 再来是第12, 12. 祝 itu mengucapkan atau semoga ya, sering banget kita pakai ya, 祝大家身体健康, semoga semuanya sehat selalu. 祝同学们周末愉快 misalnya ya, semoga teman-teman punya weekend yang menyenangkan ya. 祝 artinya mengucapkan atau semoga. Kalau mengucapkan contoh kalimat apa?
我祝同学们, saya mengucapkan kepada teman-teman semua. 我祝同学们, jadi ada subjek ya. Saya mengucapkan kepada teman-teman semua. 我祝同学们什么什么什么什么. Oke, lanjut ya. 13, ne ini partikel. Partikel apa teman-teman? Sengaja saya cuma bilang partikel. Teman-teman masih ingat ne penggunanya seperti apa? Ayo, saya coba lihat chattingannya. Harusnya sih hafal, karena kita sudah review dari lesson 1 ya. 呢是什么意思呢？你呢？谢谢Ibu Cindra ya. Nina artinya bagaimana dengan kamu. Jadi tipsnya ya teman-teman ya, kalau nanti diajak ngomong panjang lebar, tapi teman-teman kira-kira tahu, oh ini artinya ini. Oh ya udah, saya jawab gitu ya. Habis itu mau nanya dia balik dengan kalimat yang tadi tidak perlu diulang, tinggal Nina gitu ya. Itu tips ya, supaya nggak ngomong panjang lebar ya. Misal,你吃了吗？我刚才去买什么什么什么。Misal orangnya cerita banyak banget, terus kita jawab, oh ya, 我吃了。你呢？bagaimana dengan kamu ya? Tanya kembali, tidak perlu diulang kalimat tanyanya. Oke, 好，我觉得应该是karena kosakatanya nggak banyak nomor. Kita review yuk, dengan teman-teman bisa latihan nada juga. Saya minta beberapa volunteer untuk baca ya. Oke, 好。对，你呢？ya kayaknya teman-teman sudah hafal ya. 我要去中国，你呢？我要去日本 misalnya. Saya mau pergi ke sana kalau habis pandemi ini gitu ya. 好的，那你呢？你呢 artinya bagaimana dengan kamu? Berarti topiknya lagi ngomong tentang jalan-jalan. 我要去日本 misalnya. Saya mau pergi ke Jepang. 好，saya coba lihat teman-teman yang sudah tunjuk tangan sambil kita latihan nada ya. 看一下 Binarsi. Oke, 这个是新名字是吧？ Binarsi silakan, saya sudah unmute. Ya, 你好。早上好。晚上好. Silakan Ibu Binarsi. Silakan dibaca dari nomor 1 sampai 5. Oke, nah 1, 2, 3. 生计。ZH baca C. Tapi maksudnya bersih. Bersih itu maksudnya nggak ada H-nya ya, walaupun kelihatan ZH. ZH itu adalah lidahnya naik. 整齐. 整齐。整齐. Lanjut nomor 2. 穿。对，很好，穿。第3。穿衣服。穿衣服。第4。特别。特别。BEA。特别。特别。很好，特别。第5。面试。面试，很好，面试拿掉4。好，谢谢Ibu，谢谢你，再见。加油加油，不错nadanya bagus ya, tinggal beberapa saja yang saya koreksi, berarti majunya oke ya. Saya happy juga. Lanjut, Brian Stefanus. Oke, saya unmute. 你好，老师。你好，晚上好，来念一下第6到。Oke, ini nggak urut ya ternyata. 6, 7, 8, 9, 10. 第6到第10。对，第6到第10。来念一下。6 sampai 10 ya. 1, 2, 3。紧张，轻松，火花。轻松，等一下，bentar ya. 轻松, jadi Q bacanya ada angin. 轻松。轻松。轻。轻松。ada H ya, 轻松，对。紧张, terus nomor 8. 放轻松。对，放轻松，对，放轻松。9. 应该。nada satu-satu. 应该。对，应该。10. 鼓励。鼓励。鼓励。Ya, 3 dan 4. Boleh sekali lagi dari 6 sampai 10? 好吗？我们再复习一下, kita review ya. Oke, 来1, 2, 3. 紧张。紧张。7. 轻松。很好。轻松。放 nada 4. 放轻松。放轻松。放轻松呀。
应该，应 Nada satu. 该， 应该 oke. 10. 鼓励，力 nada 4. 鼓 鼓励， Yes, kuli. 谢谢 Brian, 加油加油. Nanti boleh lihat lagi rekaman ya. 谢谢你，再谢谢见。老师。不客气。再来 satu orang lagi. Oke. 看一下啊。Siswadi. Oke, 很多人举手。好。sama ya, kalau memang nggak kegiliran, teman-teman boleh kirimin saya ya di WA, nanti saya bisa feedback. Oke, Siswadi, 你好。蔡老师，谢谢给我的一个机会。没关系，没关 11系，不用谢。好，拜拜。 11 bye bye. Oke. 12 Cu. ada 4 ditekan. 住 Yes, 很好。 13 ne 14. 14好吧。好吧 ，Oke， 再来一个吧。nomor 10 coba。 nomor 10鼓励。 Yes， 哦，你的发音不错啦，哦，很好。我以前在集美侨校念书。OK OK， jadi 是华校的同学啊。Wah, udah hebat banget ya. Nadanya juga udah bagus. 谢谢 Pak Siswadi， 谢谢你。不客气。再见。OK， 好。teman-teman kita mau听写ya, biar nanti saya bisa ada waktu PR ya. teman-teman siap-siap dulu. 我们听写这个星期是第几课？第1到第6，对吗？nomor lesson 1 sampai lesson 6，对不对？ Benar nggak? Sampai teman-teman siap-siap ya. Saya juga siap-siap untuk tulisin kunci jawaban. 有没有在家复习呢？ada review di rumah atau belum sempat? 对对，好的呀，谢谢Pak Agus， 谢谢Ibu Lani ya. 好，benar ya. 好的。kita 听写 udah ada satu waktu ya, satu jangka waktu. Teman-teman boleh feed saya, sesi 听写 ini berguna nggak? Benar-benar bisa bantu teman-teman kah mereview kosakata yang ada? Sambil saya ambil buku. Ya, sambil feedback, sambil teman-teman siap-siap ya. Oke. 第1到第6. Oke, 同学们，第一部分 bagian pertama. Teman-teman, saya ngomong bahasa Mandarin, teman-teman translate ke bahasa Indonesia plus kalau bisa ya, kalau bisa teman-teman kayak nulis soal. Jadi saya baca Hanyu Pinyin, kan saya bacain, teman-teman dengar oh ini artinya ini. Terus habis itu kasih tanda nada. Ya, jadi 2 tugas ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita pelan-pelan. Pertama teman-teman translate apa yang didengar, berarti latihan latihan tingli ya, jadi latihan kemampuan mendengar. Terus yang kedua teman-teman tulisin Hanyu Pinyin plus nada ya. Oke, soal nomor 1. Oke, kalau memang berguna saya happy ya, karena kita investasi waktu setengah jam, walaupun kita memang nggak maju kayak kereta api cepat banget, tapi yang penting teman-teman saya make sure untuk menguasai bahan, itu yang lebih penting ya. Oke, kita lihat soal pertama. 可以先尝一下吗? Oke, saya ulang ya. 可以先尝一下吗? 可以先尝一下吗? Di translate dan ditulis Hanyu Pinyin beserta nada. 可以先尝一下吗? Halo 好了吗? 可以先尝一下吗? Oke, 好，第2 nomor 2.
我们星期五几点上课？我们星期五几点上课？我们星期五几点上课？好了吗？再来第3题，soal nomor 3. Ini agak panjang, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman belajar dengar, oh ini angka gitu ya. Oke, 他们5点34分去公司。他们5点34分去公司。再来一次 sekali lagi ya. 他们5点34分去公司。他们5点34分去公司。第4，好了吗？ Saya boleh lanjut? 好，可以啊。第4，芒果的味道真不错。Nomor 4，芒果的味道真不错。芒果的味道真不错。Koma，怎么卖？怎么卖？芒果的味道真不错。怎么卖？怎么卖 ？OK。好了吗？再来是第5 ，nomor 5。爸爸星期几去
中国爸爸星期几去中国爸爸星期几去中国爸爸星期几去中国 bagi yang mau cek nada ya. 爸爸星期几去中国好了吗？Kalau sudah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Halo? Oke, kalau sudah, teman-teman sebentar. Saya kasih soal. Oke, silakan dipasangkan. Saya akan bantu baca dulu untuk nada. Jadi ini kan nggak ada nada sama sekali. Teman-teman tulisin nada ya, sambil latihan dengar. Oh ini nada berapa gitu ya. Oke, nomor 1. Teman-teman mau catat soal dulu silakan. Ya, catat dulu di kertasnya buat jawab. Silakan dicatat dulu ya. Sama diartikan ya, karena ini nanti akan membentuk frase. Jadi sekalian teman-teman artikan biar mengulang juga. Oke, Ti Chang. Silakan kasih tanda nada dulu, nanti baru jawab ya. Chang. Chang. Halo. Chang. Nah, kita ke sampingnya dulu teman-teman. Ke sampingnya Chang. Nah ya. Nah, sampingnya adalah kou ren. Kou ren. Saya rasa 2 huruf ini bisa bantu teman-teman lihat, bedanya 2 dan 3 itu gimana ya. Kou ren. Oke, halo ma. Kou ren. Oke, nomor 2, DR. I kung jin. I kung jin. I kung jin. Oke, saya lanjut ke sampingnya lagi. Mai. Mai. Oke, Tisan nomor 3. Ji. Ji. Sampingnya ji. Yi xiao. Yi xiao. Yi xiao. Yi xiao. 好，再来第4 nomor 4. 晚上。晚上。Sebenarnya nada shang dia bisa yang
Misalnya kalau sistem Taiwan bacanya 晚上, ya nggak? 晚上. Nah, kalau Beijing dia bacanya 晚上. 晚上. Oke. 第四 udah, sampingnya 山竹, 山竹, 山竹. Oke, 山竹 udah. 山竹. 第五 nomor 5. 怎么怎么怎么怎么 sampingnya 怎么. Kalau bacanya cepat kan 怎么. Cepat ya. Kalau ini karena saya pengen teman-teman kasih tanda nada. 怎么. 休息休息休息. Nanti saya jawab ya. 山竹. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya artinya. Karena saya minta teman-teman untuk artiin sekalian latihan juga. Oh ya, ini kosakata artinya apa ya? Oke, 休息, X-I-U. Bacanya X-I-O-U ya. 休息休息. 好了吗? Teman-teman tinggal dipasangkan sesuai pasangannya masing-masing. Saya akan bikin lagi 2 soal ya untuk menyusun kalimat. Saya boleh next dulu ya, teman-teman kan udah catat ya. Oke. Oke, nomor 2. Oke, 2 soal silakan disusun kalimat dan khusus untuk yang susun kalimat ini saya minta tolong juga diartikan. Silakan teman-teman. Disusun kalimat terus diartikan ya. Nomor 1, 公斤苹果吨58000两。再来是第2 nomor 2, 95000嘛，还要一共
terus 别的买 好了吗？好了，好，没丢呀。OK， 等一下啊，我们再等一下其他的同学们。Kita coba tunggu teman-teman yang lain. Tetap berusaha dikerjakan, nggak apa-apa ya. Biar latihan juga. Oke, 好，还没有 Liana， 没关系。pelan-pelan usaha dulu ya, usaha dulu, coba-coba dulu. Oke, 好，我们再等一下啊，kita coba tunggu teman-teman yang lain dulu. Halo, 大部分都好了吗？大部分 itu sebagian besar. 大部分都好了吗？Kita ada 228, 228, 228都可以啊。228, 都好了吗？Yang belum nggak apa-apa, kerjain dulu. Sambil saya tunggu ya, usaha dulu nggak apa-apa, susun dulu. 好了，录音好了 ，OK。好了 ，OK 呀。saya coba lihat. Kalau memang banyakkan sudah, kita akan cek. Oke, ini ada Pak Sudiono bilang belum. Pak Sudiono, 好了吗？ terus yang belum, Liana, 好了吗？ Ya, yang ngechat saya tanya udah apa belum, karena ada yang chat belum, nggak apa-apa ya. Sambil saya tunggu sebentar lagi. Neska udah ya, 好了，好的。kita saling tunggu ya. 比较难是吧 ？OK， 比较 pakai B ya, B-I-J-I-A-O 比较ya. Nggak ada suara, 是吗？能听到我的声音吗？比较难ya, Vincent pakai BI ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang masih berusaha. J 比较 J-I-A-O 呀，比较难，难是 sulit ya. 好，没关系。Ya, saya agak coba versi soal yang lain juga. Hari ini mungkin banyak angka-angka. 比较难，好，没关系，大家可以练习练习啊，teman-teman bisa latihan-latihan ya. Oke, 好。sudah? 好了吗？好了。Oke. Oke, Anita sudah, Yeni sudah, Pak Mulyadi udah. Halo? Oke. Kalau gitu sudah. Ya, kita lihat dulu ya bagian pertama. Bagi yang masih nyusun kalimat, nggak apa-apa dilanjutin. Halo, oke, banyak kan sudah ya. Oke, saya share dulu jawabannya. Nah, teman-teman boleh, ya oke, Pak Simon ya, halo. Nah, 看一下 bagian pertama, teman-teman latihan dengar, terus
ditulis juga Hanyu Pinyin plus nada ya. 可以先尝一下吗？先 ada satu ya. 尝 dua. 一下吗? Bolehkah dicicipi sebentar? Bolehkah dicicipi bentar? Juga boleh ya. Kalau bahasa Indonesia yang penting intinya benar itu oke ya. Yang perlu teman-teman koreksi adalah nadanya sama spellingan pinyin. 可以先尝一下吗? Mencoba boleh, boleh. Tapi 尝 di sini kalau bahasa Indonesia yang benarnya adalah cicipi ya, mencicipi untuk makanan minuman ya. Mencoba boleh, yang penting teman-teman tahu oh mencobanya untuk makanan dan minuman ya. Bolehkah dicicipi dulu sebentar? Boleh. Oke. Ya boleh. Xian artinya dulu. Boleh coba dulu kah? Kei. Boleh ya. Artinya boleh ya. Artinya boleh pakai bolehkah dicicipi dulu sebentar ya. Kalau ini saya pakai praktisnya bahasa Indonesia kan ya. Bolehkah dicicipi bentar? Mungkin bahasa Indonesia malah nggak pakai sebentar ya, pakainya bolehkah dicicipi gitu ya. Nah kalau misalnya bahasa Mandarin dia memang caranya ngomong gitu, 可以先尝一下吗? Walaupun nggak sebentar, cicipinya lama juga nggak apa-apa ya. Oke, 可以先尝一下吗? Nadanya oke teman-teman. Kalau saya bacain kira-kira berapa persen? Oke, sambil saya lihat nomor 2 ya. 我们星期五几点上课? 我们星期五几点上课? Kita Jumat mulai kelas jam berapa? Kalau misalnya teman-teman translate, kita Jumat jam berapa mulai kelas? Boleh? Boleh ya. Mulai belajar, mulai kelas. Ya, oke, 没关系. Tapi 上课 itu benar-benar yang kayak kita di dalam kelas gitu ya. Namanya 上课. Karena mulai belajar sebenarnya 开始学习 umum, sangat umum ya. 我们星期五几点上课呀 ？OK， 再来第三，他们5点34分去公司。Saya lebih concernnya ini jamnya benar nggak teman-teman semua? 他们5点34分去公司。Kayak tadi saya sengaja bacanya agak pelan. Jadi teman-teman bisa, oh ya, 5点34分去公司。Mereka pergi ke kantor jam 5.34. Oh iya, benar semua ya. Hao pang pang. Hebat ya. 恭喜大家，恭喜ya. Selamat buat semuanya. 恭喜。再来是第4，芒果的味道真不错。芒果的味道真不错。怎么卖？ Artinya, rasa mangga sungguh lumayan. Berapa harganya? Oke, Liana, sebentar ya. 芒果的味道真不错，怎么卖? Jam benar, tapi susunan pergi kerjanya ketukar. Pergi kerjanya, maksudnya pergi ke perusahaan ya. Nggak apa-apa, kalau misalnya susunannya misalnya mereka jam 5.34 pergi ke kantor, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya, yang penting 5.34-nya benar. Nah, gitu ya. 味道 aroma. Boleh, 可以 Ibu Linda. 可以. Rasa, aroma, rasa ya. Sebenarnya 味道 lebih ke rasa sih. Ya. 味道. Jadi mungkin si penjual buah itu membolehkan kita coba ya. Kayak ada beberapa penjual buah bolehin kita tes gitu ya. 味道, rasa. Ya, kalau yang bahasa Indonesia susunannya nggak apa-apa ya. Misalnya mereka jam 5.34 pergi ke kantor, itu nggak apa-apa. Pergi ke perusahaan juga boleh. Kungsi itu sebenarnya perusahaan. Cuma maksudnya kungsi biasanya kantor ya, maksudnya kantor. Aroma boleh. Kalau bisa sih rasa ya. 味道 itu memang dicicipi ya, rasa. Rasa mangga, aroma mangga sungguh lumayan, boleh. Berapa harganya? Yang penting gimana jualnya sama, berapa harganya ya. Kalau cememai kan kita langsung translate bagaimana jualnya. Nah, itu maksudnya adalah berapa harganya, 多少钱 ya. Oke, kalau nada ketukar memang salah ya, nggak boleh. Nada memang harus begitu, tapi kalau translate-nya rasa, aroma masih oke ya. Vince, tidak ada sekilo sih, berapa harganya ya. Kalau kamu bilang berapa sekilo, ya tujuannya memang nanya harga sih ya, tapi memang nggak ada kosakata sekilo ya. 怎么卖 berapa harganya. 好，再来我们看一下。Oh ya, teman-teman mau screenshot silakan biar saya nggak balik lagi ke sini. Silakan teman-teman yang mau screenshot ya, mungkin masih mau cocokin lagi di rumah. Oke.
Oke, 好，kita lihat nomor 5. 爸爸星期五，对不起，爸爸星期几去中国？ Yang penting nadanya. 爸爸星期几，星期几去中国？ Ayah, papa, boleh ya. Hari apa pergi ke China? Kalau misalnya teman-teman translate, papa pergi ke China hari apa? Nggak apa-apa. Yang penting xingqiji itu adalah hari apa. Selain itu nggak boleh. Xingqiji itu khusus artinya hari apa. Hari apa pergi ke China. Kalau teman-teman translate kapan, sorry, karena kapan kita sebenarnya ada 什么时候 ya. Jadi tetap mungkin kalau saya mau lebih direct ke xingqiji itu adalah hari apa supaya teman-teman kenal. Oh, jadi kalau mau nanya hari apa pakai kata xingqiji ya, hari apa. Oke, 5 soal. Terjemahannya 100% ya Pak Simon. Ini benar semua juga ya. Oh, pinnya, spellingnya benar semua, tapi nadanya ada beberapa salah. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan saya bacain, apakah membantu? Kalau membantu sebenarnya nanti teman-teman fokus cara latihannya begitu. Lama-lama terbiasa gitu. Oh, saya tahu papa. Oh, papa gitu ya. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Karena ini teman-teman kan saya minta jangan dihafalin. Kalau dihafalin pasti pusing banget dan lupa. Sayang banget ya. Jadi saya masih bantuin baca, teman-teman kasih tanda nada. Nanti kalau memang itu cocok, nah teman-teman pakai metode itu untuk latihan di rumah. Misalnya putar YouTube, ya udah saya coba dengar. Nah ini nada berapa? Itu akan sangat membantu sih ya. Jadi metodenya yang saya kasih ya. Karena nggak mungkin kan teman-teman selalu minta saya di sampingnya gitu kan, nggak mungkin. Jadi metodenya yang saya kasih ya, kuncinya saya kasih, teman-teman tinggal terusin latihan di rumah. Oke, setelah kita lanjut bagian berikutnya. Chang itu, sebentar, tolong nada nomor 4. Maksudnya tolong nomor 4 sekali lagi. Boleh, tolong di screenshot ya, kalau boleh. Jadi saya bisa lanjut dulu ke soal berikutnya. Ya. Silakan di screenshot dulu nomor 4. Ya, oke. Ibu Ineke, translate benar semua, nada salah sedikit. Oke, nggak apa-apa. Masih salah-salah dikit, masih nggak apa-apa. Tapi maksudnya apakah sangat membantu gitu ya, dengan saya bacain. Kalau misalnya membantu, berarti sebenarnya telinga teman-teman sudah mulai bisa membedakan ini nada berapa. Berarti itu satu kabar yang sangat baik, teman-teman ya. Hao xiaoxi ya, kabar baik. Tinggal teman-teman terusin metodenya ya. Oke. Saya lanjut ya. Ibu Kenija sudah nomor 4 sudah di screenshot. Kalau sudah saya lanjut ya. Oke. Nomor 1 Chang. Nada berapa? Chang. Nada 2 ya. Kou. Kalau jadi gini sifatnya tuh nada 3 itu dia turun sebenarnya kan tandanya begini ya. Kou ren. Kalau 2 itu naik teman-teman ya. Jadi maksud saya teman-teman kan masih sulit membedakan 2 atau 3 gitu ya. Nah, tinggal lihat sifat-sifatnya. Jadi telinganya makin terbiasa nih. Kalau misalnya teman-teman saya baca, teman-teman bisa berarti telinganya udah mulai bisa mengadaptasi gitu ya. Kou ren yi gong jin. Nah, kalau ini harusnya benar ya. I gong jin. Oke, nomor 5 belum screenshot. Bentar ya. Mai. Nah, ini harusnya benar ya. Selalu saya ulang-ulang ya. Mai. Oke. Terus ji. I xia. Oke. Wan shang. Seperti yang saya bilang, kalau Taiwan bilangnya wan shang. Shangnya nada 4. Nege hai hao, masih oke karena tidak merubah arti ya. Tapi kalau sistem Beijing, wan shangnya biasanya shangnya dia baca nada 5 supaya nggak terlalu ditekanin ya. Wan shang, pendek ringan. Shan zhu, ini benar. Shan zhu, zhu nada 2 ya. Zhenme, 然后休息，休息 istirahat ya. Tadi kebetulan ada teman kita yang tanya IU sama UI. Taruh nadanya di mana? Masih ingat nggak? Ketentuan ini tidak perlu dihafal. IU, UI, ingat saya ya. Saya udah kasih tips ya. Kalau untuk Hanyu Pinyin, IU, UI, taruhnya di mana teman-teman? Paling belakang. Jadi nggak usah hafal ya. IU, UI, taruhnya di belakang. Misalnya, oke, contoh XIU.
刚好没有这个。Misalnya ZUI gitu ya. Nah, maka ini taruh di, misalnya ada satu semua, nah taruhnya di belakang vokalnya ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah hafalin. Sisanya ikutin urutan vokal A, O, E, I, U, Y. Nah, sisanya itu. Yang I, U, U, I nggak usah pusing, taruh belakang. Oke, kita lihat jawabannya. Chang一下，ya, 尝一下。OK， 1公斤什么？1公斤什么？同学们，1公斤。Jawabannya? Yes, 山竹。山竹 itu adalah manggis. Tadi ada yang tanya ya. Manggis ya, limpei. 山竹 manggis. 1公斤 berarti 1 kilo. 尝一下 berarti cicipi sebentar ya. Oke, 再来几口人 artinya apa, teman-teman? 几口人 ya, 几口人是什么意思？ banyak translator yang salah. Jadi saya ulang-ulang terus cikoren itu apa? Ya, berapa orang dan khusus memang untuk anggota keluarga. Ya, 谢谢同学们的回答. Thank you teman-teman jawabannya. 晚上什么? Ya, berapa anggota keluarga? 谢谢 ya. 晚上休息. 对, malam hari istirahat. 怎么卖? Oh, tinggal satu ya. Oke, 谢谢. 怎么卖 artinya berapa harganya ya, bagaimana jualnya, berapa harganya. Malam hari istirahat, 晚上休息. Oke, arti-artinya nggak bingung ya. Teman-teman silakan screenshot dulu. Tadi ada minta nomor 5 mau di screenshot, biar saya balik dulu, baru kita ke susun kalimat ya. Oke, bagi yang mau cek jawaban, silakan di screenshot juga. Halo Ma. Oke, screenshotnya oke. Saya lanjut ke yang ke ini. Tadi ada yang minta nomor 5 belum screenshot ya. Silakan, ada Pak Judi ya. Papa 星期几去中国? Ayah hari apa pergi ke China? Silakan. Oke. 好，没关系啊。saya boleh lanjut? Sudah di screenshot? Oke, 好，不客气，不客气。来，nyusun kalimat sama arti ya. Oke. Nomor 1 gimana teman-teman? Saya mau cek dulu jawabannya. Baru saya tulis. Ya, sudah ada yang jawab. Ya, yang lain boleh ketik juga. 2公斤苹果。58000 吨. Oh, nggak cukup. 8000 吨. Biar jadi satu kalimat maksudnya ya. 2公斤苹果58000 吨. 对，2公斤苹果58000 吨. Oke, benar ya. Artinya boleh minta tolong ditulis. Oke ya, teman-teman boleh cek ya, saya nggak cek satu-satu. Nah, mungkin ada teman-teman yang tulisnya begini. Sebentar. Ini boleh nggak dibalik? Boleh sih, masih boleh. 苹果2公斤58000 吨还可以。苹果itu apel ya, oke. Oke, Pak Simon ya, 2 kilo apel. 好, artinya di bawah ya teman-teman ya. Apel 2 kilo atau 2 kilo apel boleh ya. Apel 2 kilo 58000 吨是什么? Yes, 58.000. 吨 itu adalah rupiah ya. 58,000 吨. Weh, berarti saya boleh ajak teman-teman belanja ke China dong ya. Ya, sudah tahu ya 58,000 吨是什么. 但是中国没有用上万啊。用上万就很多很多钱ya. Di China kalau kita belanja kan pakai kuai ya, 没有用上万, nggak sampai 10.000 ya. Ya, tapi intinya teman-teman udah paham. Oh, 58,000 是 58.000 ya. Apel 2 kilo 58.000. 好, murah banget ya. Oke, 好，再来nomor 2. Nomor 2 gimana teman-teman kalimatnya? Yes, 一共, 对, Yuin ya. 一共 95000.
9万5. Terus, terus belakangnya, 对，还要买别的吗？ 还要买别的吗？一共9万5, 还要买别的吗？ Artinya, sebentar, saya kotakin ya, biar teman-teman nggak bingung. Ya, oke, ada Yani ya, sudah jawab ya. Ya, semuanya udah oke. Semuanya 95.000. Masih mau beli yang lain kah? Yes, 很好. Berarti udah hebat semua ya. 一公斤9万5, 还要买别的吗? Ya, betul Pak Simon ya. 还要买别的吗? Ya, oke, good. 很好. Jadi artinya bagi teman-teman mau koreksi ya, 1 kilo, bukan 1 kilo ya, total. Total 95.000 ya, 9万5, masih beli yang lain kah? Maksudnya masih mau beli yang lain kah gitu ya? Masih mau beli yang lain kah? Oke teman-teman, hasilnya berapa persen sebelum saya share PR? Ya. Oke ya, Meiska katanya lumayan ya, Laoshi saya bisa. 不客气. Ini sebenarnya usaha teman-teman ya, jadi 不用谢谢我, usaha teman-teman review di rumah. 还要别的买吗? 不可以 Ibu Cindra, harus 还要买别的吗? Ya, oke, susunannya harus begini. 还要买别的吗? Rudy 70%, Impe 100%, 100%, Adila 85%, Pak Mulyadi 80%. Salah susun kalimat ya, oke, yang mana nanti coba dilihat lagi ya, nggak apa-apa Vincent. Marta 70%. Ibu Kenija ya, oke semua cuma nada ya, oke, 好，没关系，我们一起再练习, kita latihan lagi kok ya. Yang penting kalau teman-teman yang tadi saya tanya, kalau metode saya bacain teman-teman nada membantu, teman-teman metodenya cara itu ya, review di rumah. Cuma nada ya, oke, Yani, terus ada Ineke total 95.000. Oh, 95.000 benar. Boleh. Total 95.000 benar ya. Oke, coba saya ya. Pak Judi 80%, Pak Paulus betul semua. Wah, aku sini ya, hebat. 大部分对, 好, Pak Rikianto, 不客气. Cocokin dan susun 100% ya Pak Simon ya. Yang salah apa? Nada ya Pak ya, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama latihan lagi ya. Liana, 不错, 不错 ya. 老师想membantu. 好, 好的. 我也很高兴, saya juga senang ya. John, salah nada ya berarti ya, nggak apa-apa, cuma 1. Oke, nada, Ineke tadi saya udah jawab. Pak Simon nada 80%. Oke, berarti nilainya 80 ya. Hao, wah hebat-hebat semua. Lupa beberapa kosakata. Pingguo ya. Pingguo kayaknya saya tambahin juga ya. Mungkin di modul kayaknya nggak ada atau apa ya. Nggak apa-apa ya. Oke, saya Rudy, habis itu Linda. Linda mengartikan salah satu nada, ada beberapa salah. Oke, berarti banyak kan masih di nada. Meguansi. Caranya seperti yang saya bilang, metodenya teman-teman latihan ulang, putar ulang YouTube ya. Oh ini nada berapa gitu. Saran saya kayak gini kan teman-teman ada rekamannya. Ulang lagi di rumah. Jadi latihan dengar ya. Oke ya. Nah terus PR. Sebelum saya lupa. PR ini sebenarnya sama dengan yang punya hari Minggu minggu lalu. Nah ini PR akan saya konsisten kasih sebentar. PR akan saya kasih terus, jadi saya rasa saya samain ya Sabtu Minggu. Kalau yang ini saya pikir kan teman-teman ada yang juga di hari Minggu ikut lagi, jadi makanya soal things ya saya lainin, jadi teman-teman latihan terus. Oke, sebentar, PR, oke. PR-nya adalah ini. Silakan teman-teman yang hari Sabtu. Kalau yang Minggu sudah screenshot berarti nggak usah karena sama kok. Nanti besok baru saya kasih soal lanjutannya ya. Oke. Ikung itu total ya. Oke. Di modul ada Pingko ya. Oh ada ya. 我也忘了有没有 saya lupa ya. Lupa ada Pingko atau enggak. Lili Yuliati Laoshi ikung artinya 1 kilo bisa juga total. Enggak, kalau 1 kilo ikung jin enggak boleh. Ikung total, tidak bisa 1 kilo. Tebuci ya. Jadi mengartikan yang tadi ikung harus total, tidak bisa 1 kilo. Itu 1 kilo berarti salah. Oke,
lanjut ya. Ya, Kong Mary 70%. 好，不错啊，70% itu udah oke ya. Syukuri kita dapat hasil segitu, tinggal kita tingkatin. Oke, teman-teman yang untuk PR silakan dilihat dulu. Ya, bagi yang hari Minggu mungkin ikut sudah paham ya. Jadi saya kepikir bagaimana teman-teman latihan nada dengan Hanyu Pinyin itu, plus saya kasih juga latihan di rumah, misalnya ini huruf Mandarinnya ini, berarti nada berapa dengan Hanyu Pinyin itu ya. Contoh, teman-teman latihan di rumahnya adalah misalnya nih HAO, berarti baca nada 1 hao, 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 hao. Itu latihan di rumah ya, memang saya nggak kelihatan, tapi saya minta teman-teman latihan beberapa kali aja, misalnya hao, 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 hao. Habis itu teman-teman isi gitu ya, ini huruf Mandarin hao, artinya baik nada 3, gitu maksudnya ya. Teman-teman nggak bingung kan? Nah, silakan di screenshot untuk nomor 1. Ya, silakan di screenshot untuk soal nomor 1 ada shi, 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 shi. Ya, jadi latihan dulu nada beberapa kali, terus teman-teman silakan mengisi. Ini bulatan ya, sebentar. Saya hapus dulu. Ini maksudnya ini. Nanti teman-teman bingung. Ya, oke, silakan di screenshot. Sudah atau belum? Kalau sudah, saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Sudah di screenshot PR-nya bagi yang memang ikutnya hari Sabtu, hari Minggu nggak usah ya, karena sama. Besok kita akan bahas ini. Oke ya, saya lanjut ya teman-teman ya. Nanti bisa juga lihat rekamannya. Ya, yang kedua dan ketiga soalnya silakan di screenshot. Silakan di screenshot. Oke, nomor 2 dan 3, saya lanjut ya. Jadi ada 5 soal. Nanti yang besok saya akan kasih buat hari Minggu 6 sampai 10 ya. Jadi kita lanjut. Nanti kita ngumpulin lama-lama udah 100 saja gitu ya. Hauma. Jadi menyemangati teman-teman juga. Oh ya, berarti saya sudah latihan loh beratus-ratus kali nada ya. Harusnya nanti pasti ada kemajuan. Silakan nomor 4 dan 5 di screenshot. Yang 4 dan 5 di screenshot dulu. Oke, saya balik ke yang 2 dan 3. Oke, nggak apa-apa. Screenshot 4 dan 5 dulu. Ya. Terus saya balik ya ke halaman sebelumnya. Ya, silakan nomor 2 dan 3 di screenshot juga. Silakan ya, teman-teman juga bisa lihat rekaman ulang ya, bisa di screenshot juga. Oke, 好，对不起，超时了 ，sorry ya, sudah. Maksudnya gimana nggak ngerti? Hah? Contoh ini deh nomor 2. Nomor 2 kan saya bikin kotak. Itu sebenarnya maksudnya teman-teman latihan nada, 5 nada di rumah, diulang-ulang aja berapa kali gitu ya. Nih, 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 nih. Oke. Jadi diulang aja 5 kali latihan sendiri maksudnya. Habis itu, ini kan ada huruf Mandarin. Kalau memang teman-teman nggak kenal huruf Mandarinnya nggak apa-apa, karena saya ada kasih arti di sampingnya. Teman-teman isi yang garis-garis ini dengan pinyin gitu. Misalnya, kamu bahasa Mandarinnya apa teman-teman? Nih, nada 3, gitu maksudnya. Sampai di sini oke? Tau tong le ma? Sudah paham ya? Oke, 好，ya. Sip, 对不起，超时了呀 ，sorry， sudah lewat waktunya. 谢谢班长，谢谢同学们，祝大家周末愉快，拜拜。谢谢老师，老师再见。谢谢老师，再见，再见。谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长。谢谢。